Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, tidak henti-hentinya kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih merasakan nikmatnya beragama Islam. Masih Allah berikan nikmat iman kepada kita, sehingga dengan nikmat itu malam hari ini Bapak Ibu hadir sekalian masih dapat hadir di dalam pengajian kita rutin kita, yaitu pengajian akidah dan ruqyah yang selalu insyaallah kita selenggarakan setiap Selasa malam Rabu, yang hampir pengajian ini 10 tahun ada di Islamic Center ini. Yang sebelumnya kita di Islamic Center kemudian pindah ke Muslimin, dan sekarang kita pindah lagi ke Islamic Center Batu Raja ini. Salat beserta salam selalu kita sampaikan, kita curahkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang insyaallah senantiasa untuk istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Yaumil akhir nanti kita merupakan bagian umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu dan sekalian, di dalam Islam, di risalah Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, begitu banyak, begitu komplitnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yang kalau kita tiru apa yang dilakukan oleh Rasulullah mungkin kita tidak bisa. Namun ada bagian-bagian sunnah Rasul yang kita usahakan kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak adab-adab yang kemarin kita sudah sampaikan, adab hendak tidur, adab ke WC, adab kalau kita mimpi buruk, dan adab-adab yang lain yang sudah kita ajarkan. Nah, malam hari ini ada materi, yaitu adab ketika kita sakit. Setiap kita pasti merasakan sakit. Yang namanya manusia jarang yang tidak sakit. Entah itu sekedar pilek, entah itu mungkin sariawan atau yang lainnya, pasti kita merasakan sakit. Ya, dalam Islam diatur bagaimana kita adabnya tak kala kita merasakan sakit. Yang tentunya sakit ini sakit zohir, ya, sakit jasmani kita, bukan yang batinnya. Yang zohir ini nampak dan kelihatan. Orang lain akan lebih mengetahui penyakit zohir kita. Kita lagi meriang, kita lagi sakit, orang lain lebih tahu dari selain kita, orang lain tahu dengan sakit kita. Tapi kalau penyakit-penyakit batin, kadang-kadang diri kita sendiri tidak tahu kalau kita punya penyakit batin. Penyakit sombong, takabur, ujub, sum'ah, riya, ghibah, yang kita tidak sadar penyakit-penyakit itu kita alami di diri kita. Nah, malam hari ini penyakit zohir tentunya banyak, mungkin tidak perlu disebutkan satu persatu. Penyakit zohir kita, penyakit jasmani kita. Di dalam Islam diajarkan bagaimana kita tak kala
sakit, adab-adab yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa adab tak kala kita mengalami sakit. Ya, yang pertama, sabar dan ridha atas ketentuan Allah serta berbaik sangka kepadanya. Pertama, tak kala kita sakit, sabar, ridha atas ketentuan Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Mungkin dengan sakit inilah bersyukur kita. Dengan sakit kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ada hadis Rasulullah SAW dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu menakjubkan. Ya, apa yang menakjubkan? Sesungguhnya semua urusan baik baginya dan sikap ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Apabila kelapangan hidup dia dapatkan, dia bersyukur. Maka hal itu kebaikan bagi kita. Kita banyak rezeki, kita bersyukur. Nah, ini kebaikan untuk kita semua. Kemudian apabila kesempitan hidup menimpanya, dia bersabar. Itu juga kebaikan untuk kita. Kita mendapat nikmat, syukur. Kita mendapat musibah, bersabar. Nah, ini adalah suatu kebaikan. Jadi tidak ada ruginya bagi kita seorang mukmin ini. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, terutama nikmat sehat, iman, Islam, kita bersyukur kepada Allah. Itu kebaikan. Tak kala mendapatkan musibah, suatu kejelekan, mungkin sakit, mungkin apapun, kebakaran, kena tipu, macam-macam, itu suatu keburukan, bersabar atas itu juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruginya bagi urusan orang Islam itu. Bapak Ibu sekalian, ini dari Jabir ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian itu mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jangan kita mati kecuali kita dalam berbaik sangka kepada Allah. Kadang-kadang kita punya sakit atau punya masalah dalam hidup ini apapun bentuknya, kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, ngapulah aku cak ini. Itu berburuk sangka. Nah, dalam hadis ini jangan kita sampai berburuk sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa kita tetap berbaik sangka, husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Banyak permasalahan yang kita hadapi, mulai dari tidur kita, bangun tidur kita, dari kecil kita sampai tua kita, pasti banyak masalah kita. Ya, di usaha kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dimanapun berada kita pasti banyak masalah. Suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, apapun kadang-kadang membuat masalah. Nah, masalah itu jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, ngapa aku cak ini, ngapa aku mak ini, tetanggaku ngapalah mak ini, dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai kita mati melainkan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, kalau kita mengalami sakit, maka kita berobat dengan cara-cara yang sunnah atau mubah dan tidak bertentangan dengan syariat. Tak kala kita sakit, berobatlah dengan sunnah atau dengan yang mubah. Mubah ini ke dokter boleh, ke akupuntur, tukang urut, apapun bentuknya yang mubah diperbolehkan. Kalau yang sunnah, dengan salah satunya itu dengan ruqyah syar'iyah, dengan berbekam, kemudian dengan mengkonsumsi herbal yang disunahkan, bisa zaitun, bisa kurma ajwa, bisa dengan bidara, bisa dengan
buah tin dan sebagainya yang tumbuh-tumbuhan itu atau tanaman-tanaman itu herbal itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bisa dengan madu, itu obat-obat yang disunahkan. Yang mubah yaitu mungkin ke dokter, ke alternatif dengan refleksi, akupuntur dan sebagainya itu boleh ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Darda secara marfu, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Yang haram itu bagaimana? Ya kedukun tadi. Ya, apa bentuknya? Mungkin ini kita makan, kalau makan taruhlah makan babi kita sembuh dari sakitnya umpamanya. Jangan, walaupun itu sembuh jangan kita lakukan ya. Ada seorang di zaman Rasulullah, seorang wanita, dia terkena sakit ayan. Sakit ayan ini sudah menaun, jadi dia sudah merasa tidak sabar dengan sakitnya tadi, entah sakit ayan entah sakit apa itu, sudah tidak sabar, maka ngadulah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini sakit ini ya Rasulullah, tolong doakan aku ini cepat sembuh ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan dua alternatif. Ibu, kalau saya doakan insya Allah pasti sembuh dengan sakitnya ini. Ibu sembuh sakitnya kalau saya doakan. Tapi yang kedua, kalau ibu bersabar dengan sakit ini, ibu akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Silakan pilih yang mana. Kalau saya doakan penyakit ibu ini, kata Rasulullah, ibu sembuh dari sakitnya. Tapi kalau ibu bersabar dengan sakit ini, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ini tadi milih biarlah aku sakit, yang penting aku masuk surga. Nah, ini suatu yang luar biasa bagi kita. Kalau kita mungkin biarlah sembuh baik ya Rasulullah. Ya, biarlah sembuh baik. Tapi tidak ada jaminan masuk surga. Nah, ibu ini lebih baik dia sakit tapi jaminan surga sudah di tangan. Tapi ibu ini minta, ya Rasulullah, tak kalau aku tidak sadarkan diri, aku lagi kumat, tolong doakan aku jangan sampai auratku terbuka, kata ibu ini. Maka Rasulullah mendoakan demikian. Sampai meninggal, ya sakit itulah ibu itu tadi, tapi jaminan sudah surga. Ini luar biasa keimanan yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pun, melainkan Allah turunkan pula obat baginya. Telah mengetahui orang-orang yang tahu dan orang yang tidak tahu tidak akan mengetahuinya. Ini hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Ya. Nah, di antara bentuk pengobatan yang sunnah, yang pertama madu dan berbekam. Ini ya, madu dan berbekam. Ini banyak hadis-hadis tentang madu ini ya, termasuk ayat Al-Quran juga banyak. Yang kedua al-habatus syauda atau jintan hitam ya. Yang ketiga kurma ajwa. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, pada kurma ajwa aliyah yang dimakan pada awal pagi sebelum makan yang lain adalah obat bagi semua sihir atau racun. Jadi kurma ajwa itu adalah obat untuk sihir dan racun. Jadi minumlah ya kurma ajwa tadi. Makan kurma ajwa ini memang mahal harganya ya. Bisa 1 kilo itu 50 real itu ya. Waktu pernah beli di situ 50 real. Di sini sekitar 200 sampai 300 per kilonya kurma ajwa itu. Ada, cuman rasanya mungkin sudah agak beda, agak kering kalau di sini. Kalau masih di Madinah itu masih basah, jadi lain rasanya ya. Kemudian yang disunahkan selain kurma ajwa yaitu dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah ini sudah kita terangkan, yaitu membacakan surat atau ayat-ayat Al-Quran atau doa yang tidak mengandung kesyirikan kepada orang yang sakit
bisa dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Yakinlah bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Kita sering sampaikan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazilul zalimina illa khasara. Tidaklah kuturunkan Al-Quran itu, kata Allah, kecuali sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wa la yazilul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran tidak akan menambah apa-apa kecuali kerugian bagi orang-orang yang zalim. Nah, kalau masalah kezaliman akan lebih panjang lagi ya membahas masalah itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengkonsumsi dengan berobat dengan yang sunnah? Maka yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu barang siapa, jangan sampai kita mendatangi paranormal, dukun, atau yang kikun. Kikun ini kiai nyampur dukun ada ya, atau uskun, ustadz nyampur dukun. Itu akan berbahaya bagi kita. Nah, ini dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi peramal, dukun tadi, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu dia membenarkannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kalau kita mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka tidak diterima sholat kita selama 40 hari. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, bila sakitnya bertambah parah atau tidak kunjung sembuh, tidak diperbolehkan mengharapkan kematian. Jangan, ya Allah ngapa aku main mati ya Allah, jangan, tidak boleh mengharapkan kematian. Ini dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Apabila memang harus melakukannya, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ya Allah, hidupkanlah aku bila kehidupan itu adalah kebaikan bagiku, dan wafatkanlah aku bila kematian itu adalah kebaikan bagiku. Itu muttafaqun alaih. Tak kala kita sudah merasakan sakit yang luar biasa, maka doa yang harus kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, apabila sembuh ini adalah kebaikan bagi, maka sembuhkanlah ya. Kematian bagiku itu suatu kebaikan, maka matikanlah. Ini hadis Rasulullah yang muttafaqun alaih ya. Hidupkanlah aku bila kehidupan itu kebaikan bagiku, matikan aku bila memang itu kebaikan bagiku. Jadi itu doa yang harus kita sampaikan ya. Nah, setelah sakit ini mungkin tidaklah sudah parah, maka yang harus kita lakukan apabila dirinya mempunyai hutang apa betulnya dan atau amanah yang belum ditunaikan atau kezaliman terhadap hak orang lain yang dilakukan, hendaknya dia bersegera menyelesaikannya dengan yang bersangkutan bila kemungkinan, bila memungkinkan ya. Bila tidak memungkinkan karena jauh tempatnya atau belum ada kemampuan atau sebab lain, hendaknya dia berwasiat kepada ahli warisnya. Rasanya sakit aku dan bawa mati nian ini, maka harus segera berwasiat, nulis wasiat ya. Hutang-hutangnya kalau ada segera diselesaikan, atau kita ada orang-orang terzolimi oleh kita datangi, kita minta maaf. Nah, ini yang harus kita lakukan tak kala kita sudah sakit atau sudah parah nian, apabila kita masih mampu melakukannya. Tapi kalau sudah tidak mampu, maka kita nulis wasiat kepada ahli waris kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang dapat disampaikan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kalau dibacakan semua ini hadis-hadis Rasulullah tentang adab-adab sakit, maka banyak sekali. Yang terakhir, berwasiat agar jenazahnya diurus dan dikuburkan sesuai sunnah. Memang anak mati nian tadi, berwasiat agar jenazah kita dikuburkan secara sunnah. Bagaimana yang sunnah itu? Ngubur secara sunnah
tentunya sesuai dengan syariat Islam. Kalau dikuburkan ini ada dua versi. Kalau menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, kalau kita membuat liang lahat itu jangan di tengah-tengah. Itu cara Nasrani itu sebetulnya itu. Ya, kalau di tengah buang liang lahatnya. Kalau bisa di pinggir, setelah digali kemudian liang lahatnya di pinggir, ya. Kemudian dibaringkan, ditutup papannya miring seperti itu. Ya, kalau itu cara sunnahnya seperti itu. Tapi kalau menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu kalau di tengah-tengah itu cara-cara Nasrani, ya. Jadi kita berwasiat agar kita dikuburkan secara sunnah. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini menjadi pengetahuan bagi kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tak kala kita mengalami musibah atau sakit. Insya Allah nanti akan disambung lagi dengan yang lainnya. Kemarin yang masalah sihir belum selesai, ya, pembahasan masalah sihir nanti akan kita sampaikan lagi. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.